Ini juga merupakan kasus yang lagi ramai akhir-akhir ini, Dek. Ya kan, kita tahu ada seorang artis diberitakan dia meminjam uang kemana-mana, ya kan? Kepada Nikita Willy 24 juta, kepada Kiki Cowboy Junior. Nah itu saya kurang paham berapa jutanya tuh, ya kan? Kepada yang tidak disebut juga saya tahu loh. Yang tidak diberitakan juga saya tahu. Sebut nggak nih? Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika ada seorang artis yang meminjam uang ke banyak artis yang lainnya? Kalau sebagai kakak, tentunya sebagai Rispo. Udah jelas. Nap tuh makan gratis Indonesia. Hapole nih kap, tonai kap. Pak Prabowo ครับถึงลึงนะครับน้อยในตึงนั่งนับเลยไอ้เลยนะครับตัวเล่นนะครับผมเล่นนะครับตัวนี้นะครับ Iya. Jadi menurut Tipsy, Pak Prabowo ini harus lebih merata ke daerah-daerah yang lebih pinggir Indonesia Timur dan lain-lain, dan mungkin akan lebih baik lagi kalau ada hotdog juga diselipkan di sana. Nggak gitu bang. Jujur, bulan depan gue mau ke Bangkok. Wes. Kira-kira kalau gue nyapa anak basket di sana ngomong apa itu? Oh gampang. Swadikap. Oke. Coba lu coba. Swadikap. Swadikap. Kamu nang talan hap. Kamu tahu kok kayak Cina gue ya. Kamu nang lahap non kap. Oke. Jordan kap. Jordan Kap. Karena ada Jordan basketnya. ada basket. Tapi udah pernah kesana belum lu? Pernah sekali. Sekali. Gue aja nggak berani di sana ngomong Thailand tau. Ya emang karena gue nggak ngerti kan, gue salah-salah Asal ya. Lo kata doang ya. Apa sih kalau makasih sadikap gitu doang, sadikap gitu doang. Nggak berani gue ngomong Thailand di sana. Gue kemarin ke Thailand gara-gara pengen nonton Coldplay dan seru sih, Bangkok seru banget. Nah, gue mau konfirmasi satu hal. Lu bicara Coldplay di Thailand ya, bener gak? Kata temen gue, jadi konser Coldplay itu rame memang. Iya. Cuma setelah itu katanya sempat ada isu si ganja yang legal itu mau di stop dulu. Karena isinya asap semua stadion itu. Bener. Orang-orang India bang. Orang-orang India pada ngeganja di depan stadion. Ngebaks lagi nonton Coldplay. Ngebaks asal-asalan mereka. Boleh? Iya boleh, emang legal kan? Karena gua aja di depan hotel gue itu benar-benar ada orang yang jual ganja di situ, di depan situ ada dua sambil beler gini gitu orangnya, dan kayak misalnya nih jualan mango sticky rice, sininya jual ganja gitu. Di sana emang benar-benar legal sih. Nah nggak tahu sekarang ya beritanya kayak apa ya. Setahu gua sih masih kayaknya, apa udah nggak dilegalin. Gue sih terakhir nonton konser internasional udah lama. Wah, gue nggak terlalu suka sih. Gue terakhir Joyland itu pun tahun lalu. Itu smoking area tuh ada areanya tertentu tuh sih. Iya betul. Nah pertanyaan gue, berarti kita nggak bicara ganjanya deh. Iya. Berarti ngerokok boleh dong? Sembarangan. Boleh ya? Sembarangan dimanapun itu. Enggak di area konser? Kalau pas di dalam stadion ya enggak. Oh enggak. Clear. Oh enggak ada yang ngebaks? Enggak ada. Oh enggak ada. Kalau pas di luarnya tuh kan kita kalau Coldplay kan harus ngantri. Antriannya cukup panjang. Nah mereka kan pada nunggu-nunggu dari jam berapa tuh, dari jam 3 tuh udah pada ada yang standby lah gitu. Bener. Itu pada ngebaks tuh di pinggir-pinggir itu. Lu enggak? Enggak, gue alhamdulillah. Enggak. Gue ketemu Bang Ringo sama Eri Makmur. Okay. Kita makan ini doang, makan makanan yang Thailand doang lah. Enggak ngebaks. 2 tahun lalu tuh ya? Iya 2 tahun lalu ya. Iya 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Oke. Kalau ketemu follower lu gue tantangin Bang Ipsi. Bang Ipsi. Bahasa Thailand dong. Ada kayak gitu? Pas di mana? Pas di sana. Pas di sana ada sih, karena banyak orang Indonesia juga kan yang nonton. Wah ini kayak lu datang ke tanah kelahiran nih gitu digituin gua. Apaan, gua aja nggak berani ngomong. Gua jadi sini ngomong bahasa Inggris mulu atau gua. Tapi apa sih awalnya titiknya lu bisa
Ini lucu juga nih. Ngomong-ngomong Thailand itu, Iya. gue tuh sering banget nonton film Thailand, Bang Riko. Oh iya? Nonton film-film yang komedi-komedinya terutama karena kan mereka lucu dan unik-unik banget kan Iya. ceritanya. Habis itu, nah tiap nonton itu gue tuh kayak kadang-kadang anjing unik banget nih bahasanya dan gue suka ngikutin gitu. Kayak hap, Thailand, gue pause dulu kadang-kadang gitu. Iya, habis itu gue kan stand up kan, gue stand up. Habis itu kadang-kadang pas open mic tuh kita nyobain materi kita tuh di tempat-tempat tertentu gitu kan, di komunitas-komunitas suka keluar gitu aja apa improv keluar bahasa Thailand itu. Nah akhirnya kepake lah waktu gua di zaman Suci 4 waktu gua kompetisi di Kompas TV. Terus ya sampai sekarang kadang-kadang juga masih ada beberapa materi yang pakai materi itu gitu. Di konten-konten gue juga kadang-kadang gue bawain pakai sering bahasa Thailand asal gitu. Lu kenapa gak tertarik buat belajar beneran? Setidaknya kata-kata yang 10 gitu, selamat pagi atau selamat ulang tahun. Gak mau? Mau-mau aja sih, cuman sejauh ini sih yang penting kan kita tahu cup, sawadee cup kan yang penting itu di awalnya. Nggak ngerti gue juga. Gelas apa ya? Gelas kali. Cup. Iya cup kayaknya ya, iya bener juga. Jujur gue film Thailand favorit apa? Ong Bak. Oh Ong Bak itu yang Muay gajah. Thai. Oh Muay Thai ya. Muay Thai yang beda ya. dia jadi cameo juga di Fast and Furious. Ya Ong Bak. Iko Uwais tuh. Ya. Oh lu belum nonton justru? Kayaknya belum gua. Gue tuh film komedi justru kayak ATM Error. Terus ada satu film ini juga sering gua ngomong kemana-mana. Ini kayak gua rekomendasikan ke semua orang di Indonesia nih. Ada judulnya Saranai Seblor. Saranai Seblor. Ini film aneh banget. Saranai Seblor. Aneh banget ini film. Artinya? Nggak tahu gue artinya, tapi premisnya nih ya. Premisnya iya. adalah ada cowok anak SMA gitu, dia agak-agak ngondek gitu lah ya, agak-agak melambai. Iya. Terus bapaknya nitipin dia ke supir truk. Supir truk ini omnya dia, omnya si yang remaja ini gitu. Nah mereka melakukan perjalanan gimana caranya si yang anak ngelambai ini biar lebih cowok lah. Ya. Nah di perjalanan ini tuh yang aneh-aneh kayak mereka ke panti pijat plus. Terus di panti pijat plus ternyata yang ceweknya kakinya buntung gitu. Gitu-gitu. Netflix. Di Netflix ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Oke, jadi kalau mau nyari itu nonton waktu zaman kuliah sih dulu. Oke, Gue udah nyewa dulu di boleh di tempat gitu. Apa judulnya tadi? Saranai Seblor itu aneh banget, absurd banget. Saranai Seblor. Ada orang ini kan dia dikejar-kejar sama grup geng motor gitu. Pas ketemu ternyata geng motornya hantu. Mereka tuh ternyata hantu. Nah hantu itu di sini keluar kayak bayi gitu dari perutnya. Nah mukanya dia ini muka yang ini juga gitu, jadi sini tapi sini gitu. Dan banyak gitu, aneh banget pokoknya. Itu film favorit lo? Salah satu yang favorit itu yang aneh banget itu sih kalau komedi Thailand ya. Saranai Seblor. Oke. Oh iya. Sama dia suka ngebocor-bocorin. Kan kita kalau lagi acting film kan kadang-kadang salah ketawa. Betul. Ya ketawa. Nah itu yang ketawa-ketawa salah-salah itu dimasukin sama mereka. Di ending? Di filmnya. Di tengah-tengah filmnya? Di filmnya. Iya. Oh boleh tuh, geblek juga tuh ya. Iya boleh, tuh aneh-aneh boleh. tuh, aneh banget tuh. Boleh. Nanti gue tonton tuh. Nah itu juga salah satu jadi referensi filmnya GJLS juga. Kalau kayak kemarin bikin film pendek juga kan kita sembarangan juga kan. Nah itu salah satu referensinya. Termasuk juga yang film panjangnya ini nih. Sedap. Kita kasih tahu ke sutradaranya, pokoknya kita pengen seaneh dan serandom ini gitu. Seabsurd mungkin gitu. Biar beda banget gitu kan, komedi yang beda banget gitu. Tapi untuk GJLS kalian bertiga ini film pertama benar? Film pertama. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa? Udah saatnya nih kayaknya nih kita kan masing-masing udah sering nih. Ya. Bertiga kali ya. Kalau cita-cita bikin film sebenarnya dari kita awal-awal dulu bikin GJLS juga kan kita udah sering bikin film-film pendek kan. Iya. Dan emang pengen kita suatu saat punya film panjang lah gitu, film bioskop gitu. Dan ya belum ada momennya aja sampai ke yang ini gitu. Nah kemarin tuh kita juga sebenarnya makasih sama agak lain sebenarnya.
pas agak lain booming itu tiba-tiba banyak banget yang ngubungin GJLS. PH beberapa nggak banyak lah kayak 700 apa kayak Columbia Pictures. Columbia Pictures anjing hebat banget ya. Ya kayak ada 4 PH ya lumayan. Lah, 4 PH di waktu yang bersamaan gitu. Nah tapi kita kayak anjing nih orang pasti kayak aji mumpung gak sih karena tahu agak lain sukses loh. Ini kan kita harus cari podcast lain apa nih yang bisa dibikin gitu. Nah kita nggak mau itu juga gitu sampai akhirnya ada Mas Indra Yudhistira, dia punya PH Amadeus. Nah datang sama Pak Monty, Pak Monty Tiwa. Pak Monty Tiwa ini emang kita kenal dari, gue pernah lah film sama Pak Monty. Kalau Rispo sering sama Pak Monty juga. Pak Monty ini suka nontonin film pendek GJLS. Si Kuyup terutama Kuyup ya. Bahkan film Kuyup ini dia sering banget kayak misalnya ngasih tahu, misalnya dia lagi ada project film dia kasih tahu ke pemainnya, ke kru-krunya gitu. Ya intinya dia tahu lah GJLS tuh kayak apa gitu. Wah ini kayaknya kita cocoknya sama ya udah sama Pak Monty nih sama Mas Indra. Ya udah akhirnya kita ya udahlah sama Pak Monty sama Mas Indra aja, ya udah kita jalan tuh. Udah beres syuting? Udah, syutingnya udah beres. Jujur, kalian ikut patungan? Dikit-dikit lah, dikit lah nggak ada duit. Boleh diceritain nggak tuh? Tapi alasannya? Alasannya ya nggak apa-apa sih diceritain ya. Karena kalau sama sih sebenarnya kayak agak lain juga kan. Karena agak lain itu kok Ernest tuh kayak menawarkan kan buat si talentnya buat invest sedikit ke agak lain gitu kan, biar mereka punya rasa kepemilikan lah buat filmnya gitu. Kadang-kadang kan kalau ya kayak gua aja gitu ya, misalnya gue cuma di hire sebagai talent di film tertentu, kadang-kadang promonya kadang ya mau, kadang enggak gitu. Nah kalau ini tuh karena gua ada invest, walaupun dikit banget sebenarnya investnya ya teman-teman. Itu kayak ya paling enggak, wah ini duit gua harus balik nih gitu. Bener. Beda. Iya, jadi kayak ya nanti abis ini aja gua mau meetingin filmnya, promonya kayak apa gitu. Rencananya rilis kapan? Ini belum bisa, kayaknya belum bisa dibocorin sih, tapi ya di 2025 inilah, 2025 pertengahan lah insya Allah. Kalau tanggalnya juga masih belum pasti juga sih. Tanggalnya masih belum pasti. Iya. Mantep itu karena gue lihat tuh kemarin syutingnya kan tiap hari di story lo pada tuh. Iya benar. Iya kan? Akhir tahun kan? Iya benar. Ya akhir tahun kemarin benar-benar November Oktoberan ya. November ya. Berarti kalau ini rilis portfolio nambah lagi. Iya. Benar. Amin. Red card naik. Tapi tadi waktu off cam kita juga ada topik yang menarik nih. Apa tuh Bang? Ternyata lu punya brand. Iya. Makanya dari kemarin tuh gue pengen banget, wah kapan ya gue bisa kesempatan ngobrol sama Bang Riko cuman tentang brand gue nih. Wah ini akhirnya kita ketemu nih. Bener. Ini gue kalau lu gak bilang gue gak notice karena lu juga jarang post jujur. Iya benar. Tuh lu juga jarang post. Akhir-akhir ini gue lagi karena gue lagi seneng suka ternyata brand lokal oke ya, gitu ya. Akhirnya gue kayak coba beliin gitu beberapa brand-brand lokal. Kayak kemarin gue datang ke lupa ya, ada pameran gitulah, gua wah keren-keren juga ya brand-brand lokal. Pameran di mana clothing? Aduh di Bandung. Ya? Bukan di Jakarta. Pameran clothing di Jakarta. Wah. Apa ya? Ini Bright Spot ya? Di mana? Plaza Senayan. Iya, Bright Spot. Di mana? Ratu Plaza ya? Ratu Plaza ya, Bright Spot. Iya, Bright Spot. Nah, itu gua datang, wah keren-keren juga ya ternyata brand-brand lokal sekarang ya. Gua beliin tuh beberapa, abis tuh ya udahlah gue karena gue punya brand ini juga kan si Big Yang A ini juga. Namanya bikin A? Big Yang A namanya. Nah udah gue bikin OOTD-an sosokan model aja karena di situ banyak yang menghina biasanya model apaan gitu. Gak apa-apa nih buat ini aja buat ya gue buat brandingan baru sama ya buat gue ngejualin si Big Yang A-nya gitu. Karena selama ini gue jarang-jarang posting soalnya. Nah gak bisa gitu tuh Ndar. Iya. Udah berapa lama sih? Nah sebenarnya dulunya bukan, ini kan gue jual si Big Yang A ini khusus yang big size. Nah dulu tuh gue jualnya tuh kayak model-model ini Bang, Kamengski dari zaman 2013an kayaknya. Udah lama dong. Dulu namanya cuma Yang A doang. Berarti sebelum lo terjun ke komika dong? Udah ke komika tuh. 2013 udah lo ya? Iya 2014 udah 2012 gue stand up. 2012, oke. Gue bikin karena dulu tuh gue tuh suka punya kepikiran
kalau bikin kaos kayak model begini lucu nih gitu. Benar, Akhirnya benar. coba minta bantuin teman buat ngedesain. Oke. Habis itu gue cari vendornya sendiri, konveksi gue bikin, gue jualin, nggak laku. Gitu. Ada yang laku, ada yang enggak gitulah. Dulu lu jual medianya apa? Belum ada e-commerce tuh soalnya. Masih di Instagram. Oh, baru Kalau- mulai banget tuh Instagram iya, tuh. masih Facebook. Oh iya Facebook. Facebook. Iya, Facebook. Facebook sih. Bener. Iya. Facebook. Instagram juga udah mulai dikit-dikit tuh kayaknya dulu tuh. Bukan Instagram ya masih ya? Facebook sih ya. Facebook Iya, kencang. bener, Facebook. Twitter gitu-gitu Iya, ya. Twitter benar. Karena di era itu kan sebenarnya jujur lagi kenceng Jacklot. Iya, Jacklot bener. Kenapa nggak nyoba Jacklot? Wah, Jacklot kan Iya sih, udah pemain-pemain besar ya. Oh, gua mah apa Bang, bikin juga baru 12. Ya tapi kan bisa ditargetin 2 tahun lagi gue ikut nih gitu. Iya, dulu tuh gua kayak wah nih gue pokoknya satu saat harus ikut ini nih pameran-pameran yang gede gini nih, Jacklot lah ya dulu Bener. ya. Tapi ya belum kesampean sampai sekarang. Satu sebenarnya udah mau tapi kadang-kadang males gitu atau misalnya ya lebih ke males sih kayaknya sih sama gua belum percaya tim gua gitu-gitu. Kemarin si Brata Local Fest ikut. Iya, gue ikut lah nantilah. Ikut Ada- dong, bener. Jadi kan mau nggak mau kita punya artikel yang banyak satu. Iya betul. Sama bootnya layoutnya kita lihat. Iya. Mana nih kita? Sebetulnya tapi kalau kenal lebih fleksibel dan bisa dikomunikasiin sih, karena itu menjadi bagian dari kurasi. Bener. Oh lu siap nggak nih? Siap, Gitu. siap, Kemarin siap. yang ikut tuh Bang Wendy Cagur brandnya ikut. Iya. Sama Arif Brata sih yang Siap, baru siap. ikutan tuh. Seru loh. Iya, Kan lu nanti bisa gua ikutan kenalan deh. dengan brand lain. Iya. Iya, nanti lu bisa collab sama Zara. Amin. Tapi gue seneng karena kemarin tuh kan gue ngeliat yang di pameran tuh. Nah gue tuh akhirnya sekarang tuh kayak kalau misalnya ke kota mana gue kayak selalu nanya lah lokal brand di sini apa ya yang Anjir. clothingan yang oke gitu. Gue datang selain makanannya ya gue Lu nanya ke datang. siapa dulu tapi? Ya ke anak misalnya kayak ke LO gitu-gitu. Oh, atau ke anak teman-teman. situnya. Iya, anak situnya, anak Oke. Bandung. Misalnya kayak kemarin ke Bandung, anak Bandungnya. Atau ya gue udah cari tahu dulu gitu di Instagram kayak Paper kan gue udah follow gitu kan. Pas Bandung. kesana gue datengin Oke. gitu ngeliat. Gitu. Saya sekalian belajar juga sih sebenarnya. Oke gini tokonya, oke gini bahannya. Gitu. Jogja banyak loh. Jogja ternyata banyak ya. Kan lu Gue Jogja kan? Jogja. Yang Tapi gue dulu tahu nggak- itu cuman yang sekarang ya karena teman juga sih CRSL itu sih CRSL store itu. Starcross sama Familias. Starcross gue tahu itu. Kalau Familias gue nggak tahu tuh. Mas Tebong. Oh. Kalau Starcross. Iya, Suka kalau bikin acara Starcross, musik lagi. Iya. Sekarang musimnya gitu soalnya orang si CRSL juga kan mereka bikin konser juga soalnya. Oke. Bikin mereka punya Activation sih, toko, ya benar. mereka punya konsernya udah keempat, udah kelima gede-gede lagi konser. Parah. Mantep mereka. Temen gue Semarang Horny Cupcakes. Nggak tahu tuh bang. Ada Horny Cupcakes. Semarang apa ya sih? Ya kan Semarang kan bikin popang, acara popang. Wah gila. Rame ya. Rame. Jadi emang sebenarnya benar clothing line di Indonesia sih stabil sampai saat ini. Iya. Nah makanya nih gue kesempatan buat belajar banyak sih ketemu. Gila orang. bisa Asik. aja. Bisa aja. Asik. Cihuy. Bisa aja. Iya maksudnya mubazir dengan Iya. followers lu dan Benar. awareness lu di GJLS masih bikin 3 lusin. Itu mah project SMA. Project SMA bener. 100 lah ya minimal ya. 100. Enggak. Berapa minimal? 75 lah. 75 ya. Satu Oke. artikel ya. Mulai dari sekarang 75 nih gue. 75 iya. Siap. Tapi size kecil ada. Nggak ada. Paling Cuma- bab. Paling kecil XL. Zam. XXL, double XL. Oke. M Karena- nggak ada M. Nggak ada. M, L, XL, nggak ada. Oh gua pikir lo itu memfasilitasi yang big size. Tapi yang kecil pun ada. Ini nggak ada ya. Nggak ada. Bener-bener gue pengen di big size doang sekarang. Kalau gini gimana bang? Gue fans lu bang tapi gue kurus maaf. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Kenapa? Kecuali misalnya kayak yang ini ya, yang kayak gue lagi bikin show nih, terus gue bikin artworknya emang itu merch show gue gitu. Nah itu baru ada yang dari M, L, XL itu ada. Enggak, kenapa nggak mau tapi? Kan itu secara budget lebih murah. Atau memang lo idealis lo aja di situ? Gue mau beda nih. Iya, karena ini sih, karena dari yang gue bikin awal dulu yang A itu, gue bikinnya dari S juga tuh, dari S sampai ya sampai gede juga kan, yang 4XL apa ya. Nah habis itu
Nah justru yang banyak beli itu yang XL ke atas bang, kalau di gua karena ngeliat gua mungkin ya gue pakai ini. Iya. Abis itu mereka kayak wah ternyata ada baju yang big size juga gitu. Tapi kan di saat chat admin gue nggak tahu lo e-commerce atau Iya. WhatsApp ada? Ada Nah, adminnya. Yakin gue yang nanya, bang nggak ada size kecil bang? Pasti ada 1-2. Nggak ada. Sekarang sih masih ada sih yang nanya-nanya gitu juga kalau di Instagramnya gitu. Lo balas apa tuh? Ya nggak ada, cari aja yang lain gitu. Ya kan soalnya terlalu banyak yang punya size kecil terlalu banyak. Cuman kalau yang punya Iya size sih. besar tuh beberapa doang nih. Gua ngelihat kayak paling Big Oret atau WGB. Ini saran nih gue. Heeh. Lo bikin size kecil tapi 2 piece. Tes. Coba ya. 2 piece. Kan duit. Iya. Kan duit. Ayo. S-nya 2, M-nya 2, L2. Sisa baru lo yang ininya 10. Oke, ya. Tes 2 aja. Boleh sarannya Bang Riko. Bener. Siap. Gue agak ragu dijalanin tapi sih. Karena itu menentukan biar big size-nya itu gue cukup lama mikirnya gitu kan. Oke. Apa gue fokus di big size aja ya gitu. Gue cukup lama gitu dan akhirnya gue ya udah deh fokus di big size aja gitu. Karena menurut gue alangkah lebih oke-nya tuh kalau size lengkap tapi brand lo ini size gedenya lebih banyak begitu. Iya. Mungkin. Siap Bang. Model lu doang selama ini. Model gua atau temen-temen iya misalnya sih. gitu. Iya. Yang badannya kayak gua gini. Siapa? Ilham Ya betul. Ilham pernah gua kasih juga tuh dia. Muat ada yang sampai gua kan sampai 6 XL. Buset. Mukti muat, dia 5XL, 4X, 5XL muat. Oke. Makanya 6XL tuh bisa pakai baju berdua lu kalau yang Iya lurus. sih bener. Itu yang nyetrika jujur agak capek. Iya. Bener. Laundry hitung double kayaknya itu. Bener. Iya bener. Gue aja aja gede banget di baju gue gitu. Kalau gue sekarang udah pakai yang 3XL. Kemarin sempat 4XL. Itu vendor bahan lo happy sih. Oh iya ya. Karena jatuh rollnya banyak tuh. Oh bisa jadi 1 roll jadi 3 lusin. Iya. Karena lu makan 4XL tuh kan bisa jadi kalau size S bisa jadi 3 kali tuh. Emang gue kan oversize gitu kan, ininya kan, jadi agak gede gitu mungkin. Nah ini gue mau lurusin nih. Oversize itu sebenarnya sebuah istilah untuk sebuah cuttingan. Oh iya. Iya, oversize itu cenderung yang besar tapi baunya tuh pendek. Kalau ini panjang iya, ya. ini sesimpel lo cuttingan luar gitu aja. Cuttingannya besar. Bukan oversize berarti Bukan, nyebutnya ya. iya, Cuttingan bukan. luar ya. Oke, saya salah. Cuttingan luar guys. Itu sih kata store manajernya Osela ya. Iya. Itu begitu. Iya. Setahu gua juga ininya emang pendek ya. Bener. Tapi kalau orang kayak gua, orang gendut di ininya pendekin, kadang kita kalau sholat kelihatan Bang garis pantat. Iya. Makanya gua nggak kalau terlalu pendek juga kasihan nih Jangan, orang-orang bener, segede gua, jadi bener. ininya gua panjangin aja Gombrong dikit aja. gitu ya. Hip hop ya. Hip hop. Di era segini pakai nggak jujur? Yang skinny gitu. Iya. Iyalah, pakailah. Pakailah. Oh nggak ada masalah tuh ya? Nggak Oh ada dulu masalah. lu lebih gemuk dari ini nggak? Ya tapi kan skinny-nya kita yang gendut juga gitu. Nggak skinny, gendut. Tapi ya sih. itu ngepres. Iya, gitu. benar. Ngikutin perkembangan zaman. Tadi lu mention Mukti mau ada project gue denger. Iya benar. Gimana tuh? Sama Mukti itu mau bikin, jadi kita lagi bikin ada inilah sama Mukti itu bikin kayak podcast-podcastan juga namanya Sindikat Edgy berdua. Nah, udah ada konten YouTube-nya di YouTube gua. Nah, Udah rilis? Udah beberapa episode, udah lumayan lah, udah 20 episode. Udah lama juga. Nah, kita mau bikin karena kita pengen ngetes nih kalau kita bikin live kayak gimana ya, ada nggak ya yang nonton gitu. Nah, kita pengen bikin live podcast di Yogyakarta, Sindikat Edgy namanya. Asik. Sindikat Edgy Comedy Live Show, bukan live podcast ini, karena ya komedi gitu. Komedi, oke. Ada macam-macam di situ isinya, ada improvisasi, ada live podcastnya juga, ada nyanyi-nyanyi juga karena gue sama Mukti ada band Orkes Pensilalis kan, jadi. Mukti ikutin di Pensilalis? Iya, dia vokalis juga dia. Oke. Nah itu juga ada Orkes Pensilalis dan ada teman-teman yang lain juga lah yang isi. Ada Yono Bakri juga. Oh Yono Bakri ya, di gitar ya? Dia gitar, nanti di sana dia kita suruh duduk doang. Gak suruh ngapa-ngapain. Kenapa pilih Jogja? Karena gua dulu kuliahnya di Jogja, Iya. terus UGM juga di UGM, terus
gua sama Mukti kan emang awalnya dari Jogja gitu kan. Terus kayak gue tuh seneng banget ke Jogja. Sama gue juga. Dan jadi gue tuh selalu cari alasan gimana caranya gue bisa ke Jogja paling nggak sebulan tuh sekali atau 2 kali lah gitu. Kayak Gue misalnya juga suka banget Jogja. job apapun nih teman-teman di Jogja ya, silakan kalian undang saya, rate ya jangan parah banget sih rate-nya ya. Tapi maksudnya kadang-kadang rate gua kan segini nih, misalnya ditawar-tawar 30% 40%, oke Jogja ajar gua gitu. Ambil ya. Ambil. Tapi kalau kota lain ntar dulu kata gua gitu. Kalau Jogja gua selalu seneng. Oke. Makanya gua bikinnya di Jogja. Tiket udah bisa dibeli belum? Udah di www.krebs.id krebs.id. Nah itu bisa beli tiket di situ atau ngeliat infonya di Instagram gua. Varian harganya? Ini berarti presale udah tutup, tinggal yang 200.000 yang normal. Oke, kapasitas berapa tuh di venue-nya? Paling cuman 150. 50. Iya 150 sampai 200-an lah paling itu. Di mana sih? Di LIP Lembaga Indonesia Perancis di Jogja. Di situ. 21 Februari. 21 Februari. Berarti tayangnya sebelum 21 nih Bil. Iya, 22. Jangan gitu. 20 lah tapi malam. 20 malam ya Allah. Tinggal besoknya udah laku dong. Tinggal Minum. Zi. Gimana, Bang? Bokap tuh ustad. Ya bukan yang ustad-ustad banget. Jadi ayah gue tuh kerjanya di, kalau dulu tuh Depak, sekarang apa namanya ya? Kementerian Agama ya. Iya. Departemen Agama. Departemen Agama. Depaks tuh ya. Gue baru denger istilah Depaks. Depak. Enggak Depak, pakai G dong, Depak. Depak baru denger Departemen gue Agama ya Depak, gua. ya. Jadi ya karena dia juga ada beberapa divisi ya suka penyuluhan ke masyarakat gitu. Kalau di perumahan kan orang-orang yang misalnya kerja di Kementerian Agama atau yang memang punya kemampuan buat ceramah disuruh ceramah kan. Nah, ya gue itu suka ceramah di perumahan doang sebenarnya. Cuman beberapa kali juga ceramah di tempat-tempat yang lain juga sih. Oke. Tapi bukan dibilang penceramah banget juga enggak gitu. Cuman bisa lah kalau ceramah gitu. Lo gak sempat tertarik untuk wah apa gue kayak bokap nih pas masih kecil gitu? Oh kalau untuk jadi penceramah nggak pernah kepikiran. Cuman kalau nyobain buat ceramahnya pernah. Waktu zaman gua SMP itu gua di sekolah gue itu ada namanya program Safari Ramadan. Jadi kita dikumpulkan beberapa Pesantren kilat nih bukan? Bukan beda. Safari Ramadan. Jadi kita beberapa siswa yang berpotensi untuk bisa ceramah gitu yang mungkin dilihat public speakingnya lumayan agak bagus gitu. Kita dilatih beberapa bulan untuk nanti pas bulan puasa itu ditaruh di beberapa masjid di Lampung karena gua kan di Bandar Lampung kan. Nah itu untuk ceramah pas tarawehnya kan kita kalau sebelum taraweh ada ceramahnya tuh. Bener. Nah kita ceramah di pas tarawehnya itu. Waktu SMP gua ikutan, waktu SMA juga iya karena sekolahnya itu satu yayasan kan ada program itu juga gua ikutan gitu. Oke. Ceramah gua dulu. Buset. Habis itu gue ngelawak-ngelawak gitu kan, sesuatu ngelawak gak lucu. Habis itu gua, karena gue kan dengerinnya kan Jainuddin MJ kan kocak banget dulu kan. iya. Dulu Gua iya. dengerin, wah lucu banget nih, gue bikin jokesnya pas di bapak. Gue ngerasanya kayak lucu pas di bapak-bapak, wah gak lucu nih gitu. Gitu, udah ngejokes tuh dulu tuh. Nah gara-gara ini kayak gak ada yang ketawa nih. Lu memutuskan untuk kayak gak lanjut kali ya? Atau enggak apa tuh? sih, emang kalau ngomong di depan umumnya gue suka gitu. Iya, Cuman iya, kalau iya. kayak ceramahnya ya gue ngerasa belum pantas aja gitu. Oke. Nah tapi kalau sekarang tuh gue sebenarnya ada program ini juga bang, ada kayak gue bikin konten sama Pak Ustadz. Ya. Ada Pak Ustadz Ambia Dahlan namanya, gue punya channel namanya Ngaji. Oke. Channel Instagram, channel Oke. YouTube gitu. Nah tapi gue cuma jadi hostnya doang, Oke. jadi moderator. Oh. Yang ngomongnya sama Pak Ustadz. Kayak gitu. Cing Abdel sama Mama Dede. Iya gitu. Kurang lebih ya? Kurang Oke. lebih. Ada tuh. Bikin kajian-kajian gitu. Tapi lu emang semasa muda atau sekarang aneh-aneh enggak ya? Lu minum enggak? Minum dulu pernah coba dikit-dikit. Narkoba enggak? Narkoba alhamdulillah jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Udah sih. Minum sekarang udah enggak? Enggak. Oke, benar. Dulu paling ya. nakalnya beda-beda. Iya, benar. Iya, dulu. Kemarin Bintang Emon tawuran. Oh kalau dia ya mungkin ya Tawuran tuh ya. dia. Kayak anak-anak komik tuh beda-beda tuh passionnya. Kayak Bang Jegel tuh cewek Judi. enggak, cewek dia enggak.
Alkohol dulu nggak seberapa lah, minum-minum bir doang kayaknya. Tapi judinya gila dia. Benar. Kalau gue judi enggak, alkohol enggak, narkoba enggak. Tapi bab Cewek doang. Tapi dulu. Ya, Itu masa lalu. Masa lalu, benar. Iya. Sekarang udah punya istri. Sekarang udah punya istri. Nikah tahun berapa sih? Gue 2018 bang. 2018 atau 19 ya? 18 kayaknya lupa gue. 2018. 2018. Iya. Sekarang gue baca salah satu artikel, di antara semua personil GJLS paling takut istri lu. Gimana ceritanya tuh? Tapi bener sih. Emang dia raja terakhir sih ya. Iya. Kalau di rumah ya. Kayaknya semua suami takut istri. Bener. Cuman kayaknya gue yang paling takut. Galak banget istri gue. Coba ada experience apa yang lo, wah nih sih gue takut nih. Ada experience apa coba? Lah istri gue mah kayak semua dimasalahin bang. Maksudnya nggak tahu ya. Kayaknya semua istri juga ada yang lain. Tapi kayaknya ya ini salah satunya juga kayak misalnya apa ya, nongkrong tuh gue udah satu, istri gue suka di mana belum pulang gitu, atau misalnya kayak Itu masih normal. iya Yang agak nggak normal menurut lo, kayaknya istri lain nggak deh, apa coba? apa ya, gue pernah dititipin beliin ketoprak dari GJLS tuh, naik motor gue dititipin beli ketoprak, gue lupa bawa baca chat dia dengan detail. Jadi gue beli ketopraknya pakai toge. Oke. Nah dia marah tuh gara-gara ketopraknya pakai toge. Sedangkan di WA tuh jangan pakai toge ya. Wah gitu. itu krusial. Itu krusial. Oh itu krusial ya. Iya. Oh iya. Baca yang bener. Iya. Benar. Ternyata itu krusial ya. Krusial, oke. Terus kamu tuh selalu aja gitu. Buset, selalu aja gitu. Perasaan baru ini gue beliin ketoprak kata gue. Selalu aja gitu katanya. Maksudnya selalu aja gitu, nggak pernah ada misalnya dititipin apa selalu ada yang tertinggal gitu lah. Maksud gue ya banyak lah hal-hal kecil yang bikin dia kesel ya. Mungkin guanya juga ya mungkin kesel ya. Iyalah. Enggak, gue yakin tuh pada saat lokasi ketoprak itu kayak asik nih. Iya. Nikmatin deh. Lo udah petantang-petantang di rumah tuh. Berapa menit kemudian, kok ada togenya? Iya benar. Wah buyar tuh loh, buyar tuh. Ya. Ya. Udah gitu kan beneran ini gue ngerasanya kenapa gue juga kesel sama itu ya. Ya mungkin ya itu juga bikin istri gue marah. Tapi gue tuh pas gue lagi naik motor naik ke GJLS gitu. Oke. Habis hujan. Lokasi dekat. Iya ke GJLS tuh sekitar 40 menitan 30 menitan lah dari rumah gue. Oke. Lu rumah di mana sih? Rumah di Sepatan, ada di daerah deket bandara situlah, jauh banget. Cengkareng. Kalideres. Susah gue jelasinnya. Situlah pokoknya Oke, Kalideres. Iya, situ. situlah jauh lah pokoknya. Nah, gue lagi naik motor, maksudnya kan kayak wah gue perjuangan banget nih bawa istri gue ketoprak Iya. gitu kan. Gila suami idaman banget Wih, nih gue iya, gitu bener, kan. ideal banget nih. Gue lepas ini gue jas hujan Jas gue ke hujan. rumah. Ini yang ketopraknya dia salim gitu. Kok pakai toge katanya. Ya kan anjing ya kata gue. Ya udah dipisahin aja toge. Iya bener. Ya biasa lah kalau kayak gitu mah biasa lah. Bener. Nggak, kayaknya ada banyak lagi cuma pilih nggak ceritain. Cuman ditutupin ya. Kelihatan ya. Bener. GJLS lo pasti pernah dong berdebat atau ada gesekan yang wah lu kelewat jalur nih. Kalau diskusinya yang gitu. Pernah gak? Kalau yang sampai gimana enggak sih kayaknya ya. Paling kalau kita tuh ide sih, lebih ke ide. Gua pengennya apa, Rigen pengennya apa, Rispo diem doang gitu bisa. Iya, yang lebih sering debat kayaknya gua sama Rigen deh kayaknya. Misalnya lu udah ini mah enggak usah Gen. Kalau kayak tetep nih kita gitu-gitu doang paling. Oke. Kalau yang lain-lain kayaknya nggak pernah sih, alhamdulillah sih, dan jangan sampai ya. Ya karena kita juga emang waktu bikin GJLS juga ini niatnya emang pengen seneng-seneng sih. Semoga Bener. juga tetap jadi seneng-seneng juga. Maksudnya serius. Ya kita punya karyawan ya serius ngerjainnya ya, tapi nilai untuk seneng-senengnya itu jangan dilupain juga lah. Semoga itu nggak, dengan kita senang-senang terus itu nggak perlulah kayaknya berantem-berantem yang kayak gimana-gimana gitu. Amin. Tapi gua akuin waktu kita sparring bola ya, solid. Iya. Mini soccer ya. Iya. Tapi Rigen nggak datang. Rigen datang nggak sih? Enggak. Iya anjing emang. Diganti oleh Bab. Siapa ya waktu itu ya?
Hah? Viko. Sama Viko, iya Sama benar Viko. Viko. Sama Viko. Sama Viko yang belum Sama- utang-utang. Apa udah ya sebenarnya? Nggak tahu juga. Gak tahu soalnya. juga. Gak tahu juga. Iya nggak tahu juga. Sama Tapi Viko. gue lihat kalian fanbase-nya solid. Ya. Ada tim editor juga. Iya. Jujur ada pemain cabutan. Oh bukan pemain cabutan itu mah emang ini apa? Tim lu, kru lo. Followers, Oh, follower followersnya jago. GJLS. Iya jago-jago mereka Jago, mah mainnya. anjir. Iya. Orang kalau kita mainnya jangan serius-serius lah. Gue bilang Iya, bener. mainnya terlalu serius nih kata gue goblok kata gue gitu. Ya mereka bertiga sih mainnya lama alias 1 babak 5 menit. Iya. Iya kan? Bener. Lu juga cepet. Oh enggak, gue masih lumayan. Oh iya Bang Gopar ya. Bang Gopar sama Wanda yang Wancoy. parah ya. Iya iya iya. Wancoy minum Amer. Wah, Di situ kan ada di YouTube kita. Minum Amer. Gitu dong lu. lagi. Enggak Bang, jangan enggak usah. Bang. Jangan. Enggak jangan enggak usah. Seinget gue sebenarnya ya seri. Tapi ternyata gue lupa denger wasit kalah gue satu bola. poin. Oh. Karena itu kan kita lapangan extend tuh. Iya. Kalian nanya nih mau lanjut gak bang? Iya. Udah seri ya udah gitu. Ternyata kalah. Gue di locker room pada anjing. Wih, sampai marah weh. bisa nih. Kayaknya enggak dah. Kayaknya santai dah. Orang Orang gak ada langsung locker room juga. Gak ada. Ada kafe doang. Apa locker room apaan kan? So. Bener. We can, yes we can. Erick Thohir ya. Erick Thohir bener. Ya. Masih ada satu pertandingan lagi. Yes we can. bener. Aduh. Pemanasan di kantin. Iya di Kita kantin. makan somai. Makan somai. Gimana mau Mana menang nih? ada. Bener. Iya, Gerimis awal-awal. Betul. Iya. Bikin lagi lah ayo Bang. Kapan? Mau ya? Ya ayo dong, bikin dong. Ini anak-anak juga Sama USS ya, ayolah. media juga sering nih. Boleh, ayo Bang, USS GJLS lah ya bikin ya, ayo. Pemain cabutannya jago Bil, parah. Wah iya, ada yang jago satu. 70% gol dia. Gue main Terlalu 5 heboh babak. kalau main terlalu Iya heboh. bener kan? Iya. Emang jago kan? Dan dia ikut terus lagi. Bener ya. Kalau lagi fun football dia ikut terus tuh. Lama-lama dia gini mana, bang gue gaji kali. Ya Allah mending lu gak usah main di kita kalau ngapain kita juga seneng-seneng doang. Bener. Kadang kita yang bayarin lapangan, Iya bener. bayarin minum semua. Tapi kita boleh tuh rematch tuh. Boleh Karena ayo. formatnya kan kita sama-sama 3. Ya, Regen harus ikut ya Regen. Kalau enggak sih kontennya Bintang Emon juga baru bertiga tuh. Ya, Ada Berata, ABG, Bintang Emon sama Gilbas. Tapi Berata olahraga gue belum pernah lihat sih, kayak agak janggal. Sepeda dia, sepedahan Iya. doang dia. Kalau lu bertiga masih bisa main soalnya, walaupun nafas jujur. Iya, capek. Jujur. Kalau gue jujur aja, zaman SMA lumayan jago gue Bang, karena hampir tiap hari gue main. Iya kelihatan lo formnya benar. Beda sama Gofar tuh. Dia sih ya enggak. Tumitnya masa tumitnya sakit. Umum tuh cedera olahraga tumit. Tumit. Oh tumit ini. Tumit. Kalau gue paling sendi ya. Iya, Gue sendi karena gendut ya. Benar, iya benar. Jadi kita sebelum syuting tadi ada pertanyaan dari followers. Oh iya, apa tuh? Kita bacain ya. Boleh dong, Kita boleh dong. bacain. Ada sekitar lagi Billy agak tumben tuh tadi di postingnya agak siang ya. Aturan semalam tuh. Tapi ini juga banyak yang nanya nih. Dari Andika Ramdan kali ya. Andika Ramadan ini mah. Iya. Kayaknya. Oh nggak Kang- pakai H berarti Ramdan nih. Iya. Kangen Gus Nazrul gak hip? Gus Nasrul tahu nggak lo? Lihat, gue lihat. Gendangnya ini, gendangnya Orkes Pensil Alis. Oke. Iya. Gue liat dia tuh YouTube tuh, gue liat di YouTube. Ikoniknya kita lah. Oke. Apa Bang nggak kebaca gue? Bang Hibzi kalau mau ngomong ke kamera. Oh, gini. iya oke siap. Sorry. Oh iya. Si besar. Iya Gus Nasrul tuh gendangnya Orkes Pensil Alis. Perkusi. Iya dong, perkusi juga Perkusi, itu. ya, benar. Alat pukul tuh perkusi. Iya. Iya. Kangen. Enggak sih. Kenapa? Jadi dia tuh sering dibecandain sama anak-anak Oke. karena dia kan wajahnya yang paling unik Oke. gitu kan. Terus ya dia megang gendang gitu sama kalau di Twitter suka bikin
kritik-kritik pemerintah gitu, dia sok keras Bahaya, gitu, bahaya. padahal kita tahu orangnya gitu. Oh nanti di perform lu di Jogja ada dia dong? Ada Gus Nasrul. Gus Nasrul. Pertanyaan kedua. Apalagi ada nggak? Gue jadi mau follow IG-nya. Ada Coip apa ya? Dia sampai kita bikinin lagu, ada lagu orkes spesialis judulnya Binasrul. Binasrul. Nasrul. Jadilah Nasrul gitu ya. Binasrul. Dari Udah Suka Sayur, Papa Hipsi izin bertanya, apa hukumnya jika kipas angin kesedot sampah? Oh ini jadi Papa Hipsi ya. Jadi Papa Ini Hipsi. Harus Bener. dipanggil dulu nih Papa Hipsi mah bang, nggak bisa, harus panggil dulu ya. Iya, panggil dulu ya. Panggil dulu coba. Papa Hipsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dek Riko? Alhamdulillah. Apa kabar baik. tadi siapa? Ada yang bertanya. Ada Kul yang dengar. bertanya. Iya. Dari siapa namanya tadi Dek? Dek siapa itu? Udah Suka Sayur. Udah Suka Sayur. Ada sebuah pertanyaan yang cukup absurd. Iya. Kenapa kipas angin kesedot sampah? Ya kan? Seperti kita mengetahui bahwa kipas angin kesedot sampah ini merupakan sebuah lagu dari band yang fenomenal. Dari band orkes Pensil Alis. Oke. Iya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah mengapa kipas bisa tersedot sampah? Iya. Pada umumnya adalah sampah dong yang tersedot kipas. Ya, secara logika dan juga sains. Tetapi ini bisa kipas yang tersedot sampah karena ini terjadi di dalam mimpi. Oh. Saya pergi dulu lagi ya. Iya. Saya panggil Hipsi lagi ya. Iya. Oke. Bang, gimana? Wih. Jujur intonasi Zainuddin. Iya. Bener. Zainuddin Amjad. Gue dengerin di perumahan gua itu hampir tiap sore itu muterin kasetnya Zainuddin MJ. Bener. Jadi gua denger tiap hari. Betul. Info aja Zainuddin MZ rumahnya di Gandaria. Oh iya bang. Eh, Dekat rumah lu. Gue Bintaro. Ah. Kalau lo dari arah pom bensin Gandaria kanan ke Gancit nih, lo lurus ke arah radio dalam ada rental fotokopi. Waduh. Sebelah kanan itu rumahnya masuk. Dulu tukang bahan gue di situ soalnya. Bang di mana? Tetangga Pak Zainuddin. Pak. Keren. Jadi patokan lokasi. Iya. Keren. Legend tuh. Dulu dia pesaingnya Pak Kosim Nur Seha. Wah nggak tahu tuh Nggak gua. tahu. Oh, Nggak dia tahu old itu school udah sih. top of mind Iya sih. Pak Harto dia. Iya Jangan. itu di mana-mana dia di Lampung dia ceramah juga buset rame banget itu. Iya benar-benar. Belum sempat tapi gua nonton live-nya sih. Belum ya? Belum sempat Iya. gua. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, silakan. Waduh. Wah panggil lagi. Papa capek. Hipsi. dari pergi nggak jauh. Wah Apa lawannya yang Gofar nih. dilakukan jika saudara Mau kita tanya nih pinjam Pak uang Hipsi apa kepada yang artis. dikasih tahu? Panggil dulu ya. Panggil dulu Papa Iya. Hipsi ya. Panggil lagi silakan. Papa Hipsi. Halo deh. Halo. Iya. Manggil lagi. Manggil lagi. Saya sudah ke belakang Iya, benar, padahal ya. benar. Apa tadi ini pertanyaannya dari pergi nggak jauh. Oh ini saudaranya ini nih ya. Bang Gofar Iya. ya. Karena Bang Gofar kan pergi jauh. Pergi jauh. Mau tanya nih Papa Hipsi. Apa yang harusnya dilakukan jikalau saudara kita meminjam uang kepada artis? Ini pertanyaan yang cukup familiar. Karena hampir dimanapun saya seperti ini selalu ditanyakan. Daerah Pamulang, daerah manapun saya ditanyakan ini gitu ya. Ini juga merupakan kasus yang lagi ramai akhir-akhir ini Dek. Ya kan kita tahu ada seorang artis diberitakan dia meminjam uang kemana-mana. Ya kan? Kepada Nikita Willy 24 juta. Kepada Kiki Cowboy Junior. Nah itu saya kurang paham berapa jutanya tuh ya kan. Kepada yang tidak disebut juga saya tahu loh. Yang tidak diberitakan juga saya tahu. Sebut nggak nih? Iya, Tidak boleh. perlu. Jangan loh. Enak banget. Enak banget. Jangan. Pak Ustadz nanya, saya kan menyambut. Lalu bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika ada seorang artis yang meminjam uang ke banyak artis yang lainnya? Iya. Kalau sebagai kakak
tentunya sebagai Rispo Udah jelas. harus memposting karena biar dia tidak meminjam terlalu kemana-mana Oke, gitu karena iya. sudah terlalu masif dia meminjamnya Iya, gitu. iya. Lalu saya misalnya sebagai teman ya hanya bisa komen di Instagramnya. Mandi dong kalau bikin video gitu. Hanya bisa seperti itu. Udah ya. Udah sih. Silakan bisa. Istri gue gitu soalnya. Gitu. Kesel banget itu sama Piko. Dia akhirnya bikin apa kalau Piko lagi bikin itu mandi sana gitu. Komen Cuma- tuh. Masih ada? Nah, Oke. si Rispo tuh sebenarnya dia nggak mau klarifikasi di mana-mana. Karena dia masih ya pengen lah baik sama Viko gitu-gitu lah ya pokoknya. Dan kalau dibongkar semuanya sama Rispo wah parah lah pokoknya. Tapi ya. Rispo itu klarifikasi di membership GJLS. Oke. Ya, jadi kalau pengen nonton membership GJLS karena kalau dari gua sama Rigen nih ya sebagai teman gitu ya. Karena itu buat membatasi orang-orang biar Iya. nggak banyak netizen aneh yang menonton gitu. Itu doang maksud kita, nggak ada kita kepikiran uangnya, nggak ada kepikiran itu mah nggak ada di membership. Gak ada ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada Nggak lah ada. Rispo kita mah baik Ya biar. udah. Karena kalau posting di YouTube netizen parah dipotong-potong ya kan, belum komen-komennya. Udah membership nonton makanya di membership GJLS. Ada di sini ya. Membership GJLS hanya 10.000, hanya 10.000. Yang sama nyokapnya kan ya? Iya, klarifikasi. Ini, Ayo, oke. hari ini kan kita tapping ya. Hari ini tayang nih 24. Jumat, Iya. tanggal 24. Oke. Asik. Asik. Dapat duit. Dapat Dapat duit. Oke. Ada lagi Bil? Gimana ini tentang makan gratis? Aduh. Dari tapi tolong jangan pakai bahasa Thailand ya, karena saya Iya. orang Bangkok. Oke. Oh nanti lo yang ngertiin ya pendapat Iya. gua ya. Oke. Aduh, gue dong nih. Oke, Lo yang boleh. kena. Coba Lo boleh. yang kena. Gua mah main aman di Thailand. Oke, boleh. Nap tuh makan gratis Indonesia ครับผมเล่นนะครับตอนนะครับป้าประโบครับถึงลึงนะครับน้อยในตึงนะครับเลยไอ้เลยนะครับไหนใครตัวเล่นนะครับผมเล่นนะครับตัวเล่นนะครับ Iya. Jadi menurut Tipsy, Pak Prabowo ini harus lebih merata ke daerah-daerah yang lebih pinggir Indonesia Timur dan lain-lain, dan mungkin akan lebih baik lagi kalau ada hotdog juga diselipkan di sana. Nggak gitu Bang. Tapi kalau gua jujur ini gua bahasa Thailand ya. Sejujurnya tuh nggak apa-apa program makan bergizi gratis itu. Cuman nggak perlu semua sekolah menurut gua. Emang yang membutuhkan aja sekolah-sekolah yang kita tahu di situ misalnya kondisinya kurang gitu, buat makan yang enak itu, buat makan yang bergizi itu susah gitu. Itu nggak apa-apa dikasih gitu. Kalau kayak seluruh sekolah tuh kayak dipaksain kan karena berita-berita terakhir kan karena pengen dari zakat gitu-gitu. Mau dipotong betul. apa gitu. Masyarakat suruh nyumbang lah. Ngapain kita gitu, Ngapain? pajak udah Pajak gitu kan. udah bener. Jadi kalau misalnya kayak yang di kota-kota besar gitu-gitu ya udah justru hal yang lain yang dikasihnya gitu. Misalnya kayak ya apalah soft skill lain apa gitu, workshop apa buat anak-anak SMA-nya nggak perlu makan gratis ya karena mungkin kan mereka di rumah juga udah makan yang ya bergizi juga kan. Tapi Kalau di makan gratis kota-kota bukannya yang dari SD ya? Iya kan dari SMP. iya dari SD SMP SMA juga. Nah makanya ini yang jadinya kayak karena program ini kayak maksain gitu Iya kan. sih. Sedangkan sebenarnya bisa jadi buat yang lain juga Betul, kalau betul, emang betul. tepat ke daerah-daerah tertentu aja menurut gua. Bahaya. Gitu ya. Terus juga nih kayaknya. nih. Enggak lah, gua mah Rigen yang mau jadi DPR. Oh dikit ya. Lagi Bil, ada satu lagi nih. Oh 3 lagi. Oke. Boys haters in code. Nah. MC please, gue suka banget denger lo nyanyi lagu Bernadia pakai bahasa Thailand. Emang iya? Enggak, kemarin di konten juga Oh, gua ada. bikin. Oh, iya, iya. Iya, boleh. Yang Refnya mana? aja, ya terserah. Yang harus Satu bulan, saja ya. 1 bulan. Iya, coba bahasa Oke, Thailand itu ya. gimana?
เธอขังขับหน่อยนับลายน้องเตยปาลานานะก็นับนายนะตานะเตอในแห่งน้องเลยแต่ละหับน้อยนับนายนับgimana nada? Kok gue lupa nada? Padahal lupa nadanya. Ya itulah ya. Ada kapnya aja. Ada kapnya aja ya. Gue lupa nadanya malu. Gara-gara Thailand jadi lupa nada lagu Bernadianya gue. Bian Javier masih jual truk sampah. Bercandaan di podcast ini. Gue nggak jual truk sampah. Oh. Iya bercandaan nih. Rispo Rigen nih. Hibzi nih side jobnya jual truk sampah dia gitu. Padahal enggak ya. Kagak lah anjing kan. Ya jual truk aja, ngapain ada sampah truk sampah kalau jual. Kalaupun jual truk nggak ada di fokus di truk sampah tuh nggak ada. Iya juga. Iyalah. Iya juga ya. Kalaupun gua jual ya kan enggak masalahnya juga. Terakhir. Kejadian di Founders ya Allah, Yofi Pradana. The Founders tuh show-nya Bang Panji. Iya, yang disentul. Iya, itu. nih, yang nanya dia nih. Ya. Jadi gue diajakin main sketsa. Jadi kan mereka ada beberapa ininya kan, segmen-segmen ya, ada stand up, ada improv, ada sketsa. Aduh kenyang lagi gue. Gak apa-apa lah ya. Santai lah. Ada sketsanya. Nah sketsanya ini tuh latihannya tuh cukup serius Bang. Okay. Ada readingnya. Kayak film loh ada readingnya. Yang walaupun gak sering kayak di film. Cuman ada readingnya, ada GR-nya gitu-gitu, ada reading itu 2 kali, ada GR sekali gitu. Dan gue selalu datang, selalu hadir gitu. Terus dan pas show juga tuh kan itu disuruh standby-nya dari jam 9 pagi tuh sama Bang Panji juga kan karena masih ada GR lagi di situ, masih ada reading dikit lagi kita nyobain panggungnya gitu. Terus udah tuh akhirnya show-nya berjalan sampai akhirnya di momen di sketsaan. Nah, sketsanya itu berjalan. Nah, gue tuh masuk tuh agak di bagian tengah ke akhir lah, tiba-tiba waktu sketsanya berjalan ini kan ya biasa kalau improve kan jadinya lama kan. Nah, sedangkan gedungnya itu tuh kayaknya cuma sampai jam 12 apa gitu. Udah sampai jam 12 tuh. Tiba-tiba sama mereka, gue masih di belakang tuh udah pakai pakaian baju ini koko Cina, gue udah didandanin, masuk angin lah gue pokoknya udah di belakang tuh udah. Tiba-tiba jam 12 mau di closing aja sama mereka udah closing gitu. Jadi si yang kayak kalau di OVJ moderatornya lah, kayak moderatornya itu udah mau masuk aja tuh, udah mau closing aja tuh di si sketsanya gitu. Anjing nih gue belum main kata gue udah gue masuk aja ke dalam. Weh gue belum main ini ya gitu, gue marah-marah tapi dalam konteks bercanda gitu ya. Gue biar ngelawak juga, biar gue ada kesempatan ngelawak juga. Gue belum main nih, jangan mentang-mentang ponder lo Bang Panji gitu-gitu. Udah ketawa tuh penonton, udah tuh akhirnya di closing di pas gue marah-marah itu gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau gue nggak marah-marah gue jadi nggak main, cuma dapet duit doang gue. Nah lu yang terakhir tuh? Terakhir akhirnya gue keluar karena semua pemain udah keluar semua. Eca udah main, Aming udah main, Bang David udah main, gue doang nih yang belum keluar gitu. Gue di poster dari 3 bulan udah ada. Hibzi kok gak keluar katanya gitu, ngapain dia? Makan gaji buta. Udah gue marah-marah aja gitu. Gak apa-apa tapi mereka. Gak apa-apa emang. Justru malah bagus. Karena pas di itu Bang Radit juga bilang tuh itu sebenarnya emang lagi momen-momen awkward tuh karena tiba-tiba kita diberhentiin gitu kan. Nah pas lu masuk itu malah jadi oke tuh Hip, kata dia gitu. Sampai WA gue tuh gitu lah. Dapat berapa menit tuh lo? Ya Allah Bang, cuma marah-marah semenit kayaknya gue marah. Terima kasih semuanya gitu anjing. Gitu. Gue nungguin jam 9. Iya udah closing akhirnya. Gitu. Habis itu yang tai itu yang nonton. Bang Hibzi man of the match gitu-gitu. Tai gue cuma muncul semenit itu apaan man of the match, gue gak ngapa-ngapain gitu. MVP malam ini Bang Hibzi gitu, males banget gue. Kostum udah pakai. Dandanin ini koko Cina kan. Masa nggak keluar ya? Iya putih-putih sini gue. Wah itu lu maju gak ada yang nyuruh ya? Lu gak ada, gue maju aja sendiri nih kata gue. Anjing boleh lah. Sip sabi. Hibzi, thank you ya. Sama-sama. Udah menyempatkan waktu yang jujur gak bisa lama.
mau Iya, meeting, mau meeting, sama teman-teman GJLS. Iya. Kita doain filmnya lancar. Amin Bang Riko. Sukses pecah 10 juta. Premier lah ya datang Iya ya. dah, iya dong, bertiga ya, iya dong. pada ntar ya. Iya dong. Siap. Sama si show yang di Jogja juga lancar. Ya, Sindikat Eji. Oke. Siap. Gue Riko Lubis. Hifzi Oir. Dadah.